Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Selamat pagi pemirsa, asas jujur dan adil dalam pemilu hanya bisa terwujud kalau penyelenggaranya tidak diserahkan kepada pemerintah atau partai politik karena berpotensi dan rawan dipengaruhi atau dimanfaatkan berbagai kepentingan. Untuk itu amatlah penting bagi pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang untuk konsisten menjalankan amanat konstitusi dan menjaga muruah demokrasi dalam merevisi undang-undang pemilu. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 29 Januari 2021 dengan tema Jangan Biarkan Parpol Jadi KPU bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga menunggu partisipasi Anda nanti di nomor telepon 0215839900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Kita tetap 5M ya. Harus. Kita melihat kemarin, Bang, saya kaget karena angka COVID yang meninggal, Bang, itu sudah 400 lebih dalam satu hari. Jadi jangan main-main dengan COVID ini ya, terlalu tinggi. Kita akan melihat beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia sebelum kita membahas editorial. Yang pertama adalah headline, kurangi emisi gas rumah kaca. Nah, ini sesuatu yang baik, Bang, tapi langkah konkretnya dan segera itu seperti apa sebaiknya, Bang Don? Ya, itu yang sebetulnya kita tunggu. Tetapi paling tidak kita sudah menetapkan target, misalnya kita akan kurangi sampai 2030 itu 834 juta ton CO2. 314 jutanya seperti kata Pak Menteri SDM oleh kita sendiri dan 400 jutanya oleh dukungan internasional. Kalau melihat ini, sebetulnya ini mulai ada progres. Kalau kita lihat 2030 untuk mencapai itu juga harus diikuti dengan langkah konkret. Kita harus mulai menggunakan energi baru terbarukan. Dan langkah konkret menuju itu harus sudah terlihat jelas. Betul. Kalau tidak, ini juga tidak akan ada, ini hanya akan ada di atas kertas. Itu sebetulnya kita tunggu. Dan Leo, ini kemarin Menteri SDM bicara di Media Group News Summit, dan itu sangat menarik. Banyak hasil-hasil baru yang kita harapkan bisa membuat Indonesia lebih maju. Betul. Kita tunggu nanti langkah konkret seperti apa. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Ini terkait dengan pariwisata. Program percepatan muncul tahun 2021, tahun sekarang ya, tahun ini, Bang. Ini persisnya apa, Bang, percepatan ini, Bang Don? Kebetulan saya kemarin menjadi moderator diskusi ini. Oh ya, ini yang sesi yang Abang bawa ya? Iya, ini ada Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kalau kita dengar presentasinya termasuk sangat optimistik. Tetapi juga basis dari presentasi itu memperlihatkan bagaimana dia bekerja. Atau pemerintah bekerja. Tetapi yang bisa saya tangkap, tahun 2021 itu pemerintah mempersiapkan basis untuk bisa pulih. Jadi basis untuk bisa pulih karena masih COVID gitu. Tetapi basis yang dipersiapkan itu cukup kuat untuk membuat tahun 2002 ke atas mulai kembali tumbuh. Tetapi masih terlalu jauh untuk berharap untuk mengatakan kita kembali seperti semula. Apalagi kalau itu dibandingkan dengan handout yang dibuat oleh Ketua Umum PHRI Pak Mas Haryadi Sukamdhani. Itu ya memang kita survival. Tetapi kalau kita lihat langkahnya, langkah yang diambil termasuk misalnya berbagai kemudahan dan termasuk berbagai insentif yang sedang dibuat sekarang, kita boleh berharap bahwa ini tidak akan makin turun gitu. Tapi survive, lalu kemudian kebijakan afirmatifnya bisa membuat kita tahun 2022 sudah mulai hijau gitu. Karena selagi kita berbicara ini ada gambar yang ditayangkan, kami perlu ingatkan pemirsa bahwa ini adalah gambar sebelum pandemi. Mungkin teman-teman produser tidak tega untuk memberikan gambar setelah pandemi karena pemirsa bisa bayangkan pantai ini tidak ada orang, tadi tempat-tempat belanja tidak ada orang, dan memang saudara-saudara kita khususnya di Bali sedang berjuang. Semoga upaya pemerintah ini membawa hasil. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa, kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Ini berita tidak baik ini, Bang Don. Indeks persepsi korupsi IPK Indonesia setara Gambia. Saya baca beritanya dan saya mencari peta dunia Gambia ada di mana, dan ternyata ini artinya buruk sekali, Bang. Bagaimana, Bang?
Iya, saya rasa ini betul-betul berita buruk. Saya sepakat dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Salah satu penyebabnya adalah keributan kita yang merevisi Undang-Undang KPK yang kemarin. Satu, yang kedua juga ada cerita dan banyak sekali keputusan pengadilan yang meringankan para Hukuman koruptor ya? Hukuman koruptor. Ada diskon yang terlalu besar. Dan kalau lihat semua itu, belum lagi korupsi yang sedang berjalan ya. Kalau kita melihat semua itu, ya turun 3 poin dari 40 ke 37 itu sesuatu yang besar. Saya ingat betul, saya kebetulan pernah ikut pertemuan di KPK masa Pak Agus Raharjo. Bagaimana untuk menaikkan 1 poin itu tidak gampang. Dan itu perlu beberapa tahun. Ternyata dengan situasi seperti ini, lalu turun seperti itu. Dan itu mengesankan bahwa kita negara koruptor, banyak koruptornya. Kita harus kerja lebih keras berarti Bang. Betul. Dan ya ini kita harapkan jangan hanya kita biarkan KPK atau penegak hukum yang lain. Bahkan kita lebih buruk dari Timor Leste pun. Itu dia, kita harus sama-sama kerja keras. Kita harap itu bisa terjadi dan di dalam editorial nanti akan kita membahas bagaimana jangan kita membiarkan parpol jadi KPU. Singkat saja Bang, sebetulnya apa yang menjadi alasan kemudian ada ide untuk memasukkan lagi wakil parpol di KPU Bang? Kita juga nggak tahu, tetapi saya kira ini tembakan percobaan, tapi kemudian kita bisa menduga jangan-jangan ada partai besar yang ingin melanggengkan kebesarannya dengan cara kemudian duduk di KPU, dan karena dia bisa jadi wasit, lalu kemudian dia bisa menentukan hasil akhir. Itu dia, wasit jadi pemain itu ajaib juga. Kita nanti akan bahas ya Bang Don dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali seusai Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jangan biarkan parpol jadi KPU. Pemilu itu ibarat pertandingan sepak bola. Ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai wasit dan ada pula partai politik yang berperan sebagai pemain. Apa jadinya jika pemain merangkap wasit? Pemain merangkap wasit menjadi wacana dalam rancangan Undang-Undang Pemilu. RUU yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu masuk dalam program legislasi prioritas 2021 di DPR. Salah satu pasal dalam revisi itu mengatur keterwakilan partai politik dalam komposisi keanggotaan KPU. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 16 ayat 7 Rancangan Undang-Undang Pemilu. Disebutkan dalam ayat itu bahwa komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota memperhatikan keterwakilan partai politik secara proporsional berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Harus tegas dikatakan bahwa pemain merangkap wasit dalam pemilu mengingkari konstitusi. Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Asas jujur dan adil dalam pemilu hanya bisa terwujud jika penyelenggaranya tidak diserahkan kepada pemerintah atau partai politik, sebab berpotensi dan rawan dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan. Karena itulah, pasal 22E ayat 5 menyebutkan pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Mandiri maksudnya bahwa penyelenggara pemilu tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta pemilu. Keberpihakan penyelenggara pemilu kepada peserta pemilu justru mengkhianati hakikat pemilu yang jujur dan adil. Elok nian bila pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, konsisten menjalankan amanat konstitusi, jangan membajaknya hanya untuk kepentingan sesaat dan sesat pula. Pengalaman pahit pemilu 1999 harus dijadikan pelajaran. Ketika itu, anggota KPU berjumlah 53 orang terdiri dari 48 wakil partai peserta pemilu dan 5 wakil pemerintah.
kepentingan politik wakil partai di KPU menyebabkan hasil pemilu 1999 terlambat diumumkan, sehingga pengesahan pemilu 1999 diambil alih Presiden Habibie. Terus terang, pengalaman pahit pemilu 1999 itulah yang menjadi dasar keinginan politik untuk menolak partai politik menjadi komisioner KPU. Kemauan politik itu dikukuhkan Mahkamah Konstitusi atau MK dalam putusan nomor 81 garis miring PUU 9 Romawi garis miring 2011. MK menyatakan bahwa adalah hal yang tidak sejalan dengan logika dan keadilan jika pemilu diselenggarakan lembaga yang terdiri atau beranggotakan para peserta pemilu itu sendiri. Karena peserta pemilu adalah partai politik, menurut MK, maka undang-undang harus membatasi atau melepaskan hak partai politik peserta pemilu untuk sekaligus bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum. Jika kini pembuat undang-undang membuka peluang partai politik menjadi komisioner KPU, sama saja melawan dengan penuh kesadaran putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Jika itu tetap dilakukan, undang-undang yang dihasilkan niscaya digugurkan oleh MK pada saat ada pihak yang mengajukan uji materi. Pikiran-pikiran untuk kembali menggoda netralitas KPU sebaiknya dibuang ke laut saja, karena berpotensi mencederai demokrasi. Integritas KPU sebagai badan independen mestinya diperkuat dan dijaga, bukan malah dirusak. Jika pemain merangkap wasit, pertandingan menjadi kacau balau. Itulah editorial untuk hari ini. Jangan biarkan parpol jadi KPU. Bang Don, kita akan coba bertanya Bang kepada anggota DPR yang saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Saan Mustafa. Kang Saan, selamat pagi. Pagi, Mas Leo, Bang Don. Terima kasih. Apa kabar pagi? Baik. Kang Saan, ini usulan lama yang sudah pernah diusulkan tahun 2017. Ternyata diusulkan lagi untuk masuk ke rancangan undang-undang pemilu yang baru. Sebetulnya pemikirannya apa, Kang Saan, kalau kemudian anggota partai politik diusulkan untuk masuk jadi anggota KPU? Bagaimana, Kang Saan? Ya, ini kan baru draft ya. Draft yang kita rancang, yang posisinya sekarang sedang ada di Badan Legislasi. Nah, dalam draft ini memang kita mengakomodir berbagai kepentingan praksi-praksi yang ada di Komisi 2 dalam menyusun draft. Karena kita nggak mau ada pembahasan dalam kepentingan subjektif masing-masing parpol itu di awal penyusunan draft. Karena ini perjalanan masih lama. Karena itu ada beberapa praksi yang mengusulkan agar dalam draft ini dimasukkan tentang keterwakilan partai politik di KPU, baik KPU RI, provinsi, kabupaten, kota. Walaupun pada dasarnya banyak juga praksi yang tidak menghendaki partai politik ada di KPU. Karena selain putusan Mahkamah Konstitusi, juga ini amanat Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar itu kan diamanatkan KPU sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri. Nah, karena bersifat mandiri tentu harus diisi oleh orang-orang yang non partisan. Nah, memang di pasal 16 di draft itu ada keterwakilan ayat 2 maupun ayat 7 kan. Tapi di pasal 27-nya syarat-syarat menjadi anggota KPU itu juga diatur bahwa tidak boleh harus mengundurkan diri sebagai anggota parpol 5 tahun pada saat menjadi anggota KPU. Jadi artinya memang kalaupun orang parpol harus mundur 5 tahun. Nah, ini memang masih ada kontradiksi kan. Kang Saan, sebetulnya untuk fraksi yang mengusulkan supaya anggota parpol bisa jadi anggota KPU, alasannya apa sih, Kang? Ya, kan gini, ini kan dalam perjalanannya ada dinamika ya, misalnya dinamika itu penyelenggara, ini juga tantangan sebenarnya bagi penyelenggara yang berasal dari kalangan independen ya, apakah kampus dan sebagainya. Dalam perjalanannya kami kan mengevaluasi dinamika yang ada di penyelenggara. Misalnya saling mendelegitimasi di antara penyelenggara hari ini, antara KPU, Bawaslu dan juga DKPP. Yang berikutnya juga ada putusan-putusan di KPU yang kadang tidak konsisten.
rela penuh juga dengan misalnya ada intervensi dan sebagainya. Kedua juga kasus-kasus korupsi yang yang terjadi pada KPU, yang itu kan lebih kepada soal suap untuk mengintervensi soal penetapan caleg dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini menjadi evaluasi. Dan kalau gitu, kenapa nggak partai aja sekalian? Kalau independen juga masih berperilaku seperti itu kan. Nah, gitu ya? Nah itulah pikiran-pikiran ininya kan. Nah jadi ada yang sebagian seperti itu. Tapi sekali lagi ini Mas Leo, ini kan baru draft ya, yang pembahasannya masih panjang. Dan saya yakin di DPR seperti yang tadi di editorial sampaikan, kita ingin tetap menjaga independensi penyelenggara pemilu. Kalaupun bagaimana, dialah regulator, dialah yang memandu bagaimana tatanan kenegaraan kita ke depan menjadi baik. Oke. Karena memang kalau diibaratkan sepak bola misalnya Kang Saan, kan susah ya jadi pemain tapi sekaligus jadi hakim garis atau jadi wasit sekalian, begitu ya Kang Saan ya? Iya, nggak mungkin lah wasit jadi pemain kan, nanti gimana kan? itu logikanya gitulah. Mungkin wasit jadi pemain kan, gimana kita menjaganya. Baik, kita ikuti nanti sama-sama bagaimana perjalanannya. Semoga terus Dewan Perwakilan Rakyat mewakili suara rakyat. Kang Saan Mustafa, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Tapi pertanyaannya begini Bang Don, ada yang saya tadi berusaha mencari tahu, apa sih pemikiran kenapa kemudian anggota parpol diusulkan menjadi anggota KPU? Selain yang disampaikan Kang Saan, ada yang mengatakan begini, Bang Don. Ini adalah ujian kedewasaan demokrasi kita. Kalau kemudian kita bisa memasukkan perwakilan parpol menjadi anggota KPU dan dia tetap bisa menjalankan tugasnya dengan independen, itu kan berarti demokrasi Indonesia sudah naik kelas luar biasa. Bagaimana Bang? Ujian ya, ini ujian. Tapi masalah kita kan sebetulnya belum adanya kekurang percayaan publik terhadap kapabilitas dan integritas termasuk independensi para politisi. Kira-kira begitu. Apalagi nanti kalau menjadi pemain wasit sekaligus. Saya kira ini persoalan waktunya sekarang atau tidak. Atau tunggu dulu gitu. Lalu kemudian kalau kita melihat seperti ini, kita juga harus melihat faktanya. Mana hasil pemilu yang lebih baik? Dijalankan oleh KPU yang independen ataukah KPU yang terdiri dari para parpol ini? Sejarah memperlihatkan pemilu tahun 99 itu kacau balau. Itu ada anggota parpolnya ya di dalam KPU-nya? 48 orang parpol. Masuk semua ke situ? Termasuk parpol kecil. Kenapa kacau balau waktu itu? Ya karena ada yang tidak setuju, tidak terima hasil pemilu. Tidak saling menerima begitu ya? Tidak saling menerima, jadi semua wasit tidak saling menerima. Lalu kacau, lalu kemudian hasilnya ditetapkan oleh Pak Habibie, Presiden Habibie pada waktu itu. Dan yang menarik, mereka yang menolak ini adalah partai-partai gurun yang tidak terwakili, tidak bisa memilih wakilnya satu. Kalau kita lihat seperti itu, kan kita belajar dari sejarah. Yang kedua, kita bolehlah lihat hasil pemilu kita ketika pileg maupun pilpres langsung, seperti apa hasilnya. Tidak sempurna, tetapi kita bisa lebih matang untuk melakukan pemilihan secara langsung. Yang oleh dunia pada waktu itu diragukan. 2004 kita bisa pilpres secara langsung. 2009 dan sampai sekarang. Gitu. Hasilnya kita lihat seperti sekarang ini. Yang paling repot kan kalau betul-betul pemain sekaligus jadi wasit kan. Kita bisa lihat bagaimana kemudian wasit itu bisa suka-suka sendiri gitu. Wasit bisa suka-suka sendiri, bisa memutuskan untuk kepentingannya dan merugikan lawan. Tidak akan ada fair play. Ujungnya permainan jadi rusak, tidak bermutu dan tidak enak ditonton. Dalam bahasa politik, Leo, orang bicara pemilu menjadi tidak independen, pemilu berlangsung tidak fair, hasil pemilu tidak reliable, mencederai demokrasi, pemilu mengabaikan prinsip-prinsip jujur dan adil. Tapi kalau logika tadi yang disampaikan salah satunya oleh Kang Saan Mustafa ini, Bang Don, kita pikirkan, kan argumentasinya begitu. Sekarang anggota KPU semuanya tidak ada yang dari parpol, semuanya independen, tapi ada juga yang akhirnya malah terjerat korupsi. Lalu ada lembaga-lembaga yang kelihatannya saling menegasikan. Kita kan melihat diduga perseteruan KPU, DKPP sekarang, itu semua orang independen. Nah, kalau begitu, kalau orang parpol masuk di situ,
kan bisa juga mungkin memperbaiki keadaan, Bang. Setuju, Leo. Kita harus pisahkan antara output teknikal dan output substansial. Oke. Sebetulnya orang-orang KPU ini kan dipilih fit and proper test oleh DPR juga. Iya. Sebetulnya. Kalau mereka betul-betul mengikuti proses fit and proper test yang bermutu, mestinya outputnya juga bagus. Integritasnya terjaga, independensinya terjaga, kejujurannya terjaga, tidak korup dan seterusnya. Itu mereka juga yang menentukan. Memang ini adalah orang-orang usulan pemerintah. Kalau itu diusulkan pemerintah lalu kemudian DPR mengatakan tidak ada yang tidak bagus, nggak usah diloloskan. Jadi sebetulnya mereka yang menghasilkan, mereka yang memilih, mestinya outputnya juga lebih bagus. Baik. Ya, tapi yang terjadi adalah seperti ini. Kita juga lihat betul ada hal-hal seperti itu. Tetapi kalau kita kembali lagi untuk lihat output hasil pemilu yang sekarang, kalau kita anggap itu lebih baik, rasa-rasanya problemnya perbaiki proses rekrutmen sebaik-baiknya sehingga outputnya orang setengah dewa di situ. Oke. Kalau begitu mungkin kita saat ini lebih memilih untuk tinggal kelas di dalam melaksanakan demokrasi, Pak. Tapi kita akan jeda dahulu, Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, sebelum kita berdiskusi lagi, Bang, kita coba dengarkan dulu pendapat dari masyarakat supaya kita juga tidak memonopoli pemikiran ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Leo dan selamat pagi Bung Don. Selamat pagi. Saya Silakan, sering Pak Vence. menyapa Indonesia, katakanlah singkat tetapi penuh arti. Shalom alaikum. Jadi begini Bung Leo. Jadi begini Bung Leo. Kira-kira kalau saya umpamakan suatu pertandingan sepak bola, di mana kan di situ ada direktur pertandingannya, di situ ada hakim garisnya, di situ ada wasitnya. Nah, kalau lembaga ini sudah dimasuki oleh para pemilik klub, kira-kira mau jadi apa pertandingannya, Bung Leo, Pak Don? Ini kan kacau nantinya. Karena masing-masing sudah punya kepentingan di dalam. Jadi singkat kata, Bung Leo, Pak Don, saya ingin katakan bahwa saya mewakili rakyat barangkali yang ingin bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi ini kita betul-betul jujur dan adil. Janganlah ada yang namanya partai politik, anggota partai politik masuk ke lembaga ini. Biarkan proses ini terjadi. Tinggal nantinya kalau tadi Pak San Mustafa ini bahwa dalam evaluasi masih terdapat kebijakan-kebijakan antara komisioner yang berlainan. Ya ini kan individu yang hadir di sana. Tetapi lembaga ini kita pelihara betul-betul menciptakan suatu proses pesta demokrasi yang betul-betul jujur dan adil, dan itulah tujuan murni dari penyelenggaraan. Itu saja barangkali Bung Leo dan Pak Don. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Don, selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Nugroho. Apa yang dikatakan Bung Vence, kembalilah kepada tata demokrasi. Supaya demokrasi itu adil, ada pembagian kekuasaan. Biarlah KPU itu jadi wewenangnya eksekutif, artinya presiden yang bertanggung jawab. Ada panitia seleksi, nanti diserahkan ke DPR seperti sekarang ini. Berapa orang, tinggal berapa orang, itulah tanggung jawab presiden. Nah, untuk ngawasi, biarlah DPR yang ngawasi. Dia membentuk panitia seleksi sendiri, ada polisi, ada jaksa, ada partai politik, silakan ngawasi. Pak Nugroho, untuk yudikatif biarlah Mahkamah Agung. Pak Nugroho, kalau misalnya nih rancangan undang-undang itu ditambahkan klausul anggota parpol boleh menjadi anggota KPU dan dia nonaktif dari parpolnya, misalnya begitu, atau dia mundur, itu bisa diterima nggak, Pak Nugroho? Ini kan yang menyebabkan apa yang terjadi sekarang ini, Sri Mulat bangkrut karena dagelan politik di DPR, Pak. Sudah banyak yang lebih lucu begitu, Pak. Kalau dia pemain, lalu dia jadi pengawas, dia jadi hakim garis, ya ini dagelan namanya. Jadi DPR harus membuktikan undang-undang yang benar.
Nah, undang-undangnya dibuat DPR, yang melaksanakan pemerintah. Artinya komite tetap di luar, tapi tanggung jawabnya pemerintah. Diawasi oleh yudisial, oleh mahkamah. Jadi ini yang pembagian trias politika ini sudah sangat diuji kok. Saya kira kembalilah kepada asas-asas politik demokratis, jujur, adil dengan sebenarnya. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Don. Begini, selamat pagi, silakan Bang. Ada pepatah ucapan bahasa Inggris yang terkenal itu, experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi kalau jatuh 2 kali pada lubang yang sama itu bodoh, kalau 3 kali itu gila namanya. Dua pelaku demokrasi. Tapi kan Pak Iwan, Pak Iwan kan ini belum tentu akan jatuh lagi Pak. Tadi Pak Saan Mustafa memberikan argumentasi bahwa sekarang semua anggota KPU tidak ada yang dari parpol, semua independen, tapi ada yang tersangkut korupsi, ada yang tidak berhubungan dengan baik dengan DKPP misalnya. Itu kan berarti tidak ada jaminan bahwa kalau anggota parpol yang masuk, dia akan membuat rusak atau tidak independen KPU. Bagaimana Pak Iwan? Masalah hak, kewajiban, fungsi, kedudukan, tugas, tanggung jawab tentang pelaku demokrasi ini sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kalau kemudian pemain itu jadi wasit, nanti penonton kan turun terus jadi tawuran nggak karu-karuan itu. Nah, pengalaman seperti inilah yang kita lihat bahwa itu diatur dalam undang-undang. Kita bisa hanya berbuat optimal, maksimal, sebaik mungkin, sebenar mungkin, gitu kan. Nah, itu yang kita bisa kerjakan. Oleh sebab itu, maka undang-undang itu mengatur bagaimana seobjektif mungkin sehingga tidak terjadi intervensi bahwa parpol ikut jadi KPU. Jadi rusak semua itu. Dan ini demokrasi ini sudah kita pilih sebagai suatu sistem. Nah, ini yang perlu diperhatikan, partai sendiri sebagai pilar demokrasi itu harus mawas diri, introspeksi. Dia harus dibenahi, bukan menjadi beban demokrasi. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Saya masih menunggu pemirsa yang menyetujui usulan ini Bang. Tapi memang begini, pertimbangannya Bang, saya melihat lagi beberapa berita tahun 2017 waktu usulan ini diusulkan untuk anggota parpol boleh masuk jadi anggota KPU, itu setelah melakukan studi banding. Salah satu negaranya kalau tidak salah Jerman dikatakan. Di mana di Jerman itu bisa anggota parpol jadi anggota KPU dan mereka tetap bisa independen kok Bang. Mereka tidak menguntungkan parpol asalnya begitu, dan itulah yang coba ditiru. Nah, supaya kita naik kelas kembali lagi. Apakah kita tetap memilih tinggal kelas saja nih Bang Don? Leo, itu Jerman. Oh, itu Jerman. Itu Jerman. Kita Indonesia. Jerman ini bukan Indonesia, tapi sangat menarik itu kata Pak Ihwan tadi ya. Pengalaman itu guru terbaik. 2 kali jatuh itu bodoh. Kalau 3 kali itu gila. Tetapi saya tadi bilang ini mungkin soal waktu. Kalau kita sudah bisa, rakyat kita seperti orang Jerman, mungkin kita sudah bisa. Tetapi intinya politik itu kan soal kepentingan. Cara kita mengagregasi kepentingan itu belum terlalu matang dan belum dewasa. Jadi kalau bisa kita bayangkan kalau misalnya ada 10 partai, lalu kemudian ada beberapa gitu jadi wasit di situ. Memang betul, itu berantem itu para pemainnya. Faktanya sudah memang begitu. Sekarang ini problem kita itu kan, saya sih percaya bahwa itu soal waktu. Waktu bagi rakyat untuk lebih matang memilih para wakilnya. Waktu bagi rakyat untuk kemudian tahu partai mana yang dianggap layak secara moral, secara politis, itu dewasa dan matang untuk memperjuangkan demokrasi dan kepentingan bersama. Suaranya itu butuh waktu. Kita masih jauh dari Jerman, Leo. Situasi Jerman relatif lebih homogen. Bayangkan situasi di Indonesia. Nah, lagi pula kalau sekarang ada politisi yang mengatakan, oke, kita bisa jamin itu akan independen. Leo, orang Jerman juga bilang, politisi itu punya 2 kerongkongan. Satunya untuk mengatakan kebenaran, satunya untuk mengatakan kebohongan. Nah, ketika kita mendengar, sayangnya Leo, kita tidak tahu. Tidak bisa ketika bedakan. Dia ngomong itu, dari kerongkongan mana dia ngomong? Kebohongankah atau kebenaran? Bang, tapi kembali lagi Bang ke pemikiran. Kalau kemudian, kan kita berharap tadinya kalau KPU ini tidak ada anggota parpol, tidak ada politisi,
maka dia bisa independen, maka dia punya integritas, dia bisa juga bersinergi dengan baik, bahkan dengan sesama lembaga penyelenggara pemilu. Tapi kan kita melihat faktanya sekarang, KPU dalam tanda petik walaupun tidak diakui, bersih tegang dengan DKPP. Kemudian KPU walaupun itu katanya oknum, tapi ada juga yang tertangkap korupsi, begitu Bang. Nah, kalau pakai konsep bahwa 9 orang berpikiran sama, orang ke-10 mungkin benar, kan bukannya tidak mungkin juga kita coba saja anggota parpol masuk ke KPU, siapa tahu Bang, menjadi lebih baik daripada kondisi sekarang. Bagaimana Bang Don? Itu statement yang hipotesis, Leo. Hipotetik dan bisa ya, bisa tidak. Kan itu tidak ada yang bisa menjamin bahwa ini benar 100%, yang satunya salah 100%. Tetapi saya kembali lagi, memang satu-satu yang tidak bisa kita kuasai itu waktu. Dan itu yang akan membuat kita makin matang. Pada akhirnya ketika kita lihat ada sengkarut-sengkarut seperti begini kan, ternyata itulah kita gitu. Itulah rakyat kita menghasilkan pemimpin seperti itu, ya kelas kita baru di situ. Kalau target kita skalanya dari 0 sampai ke 10, ya kita mungkin masih di 5 gitu. But it is okay, sepanjang Leo tadi bilang naik kelas. Saya bilang tinggal kelas. Saya bilang naik kelas sih, tapi pelan sekali gitu. Dan kita butuh untuk terus-menerus melakukan koreksi dan terus-menerus mendidik diri kita sebagai bangsa untuk kemudian secara politis itu makin baik. Dan itu selalu perlu waktu. Gitu. Saya sih optimis Bang Don bahwa kita sebetulnya bisa naik kelas, cuma sampai sekarang belum ada yang menyetujui kita untuk ambil resiko untuk naik kelas. Karena itu kita harus jeda dahulu Bang Don, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kita coba dengarkan lagi Bang pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita terhubung kali ini dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi Pak Edward. Bagaimana Pak? 2 poin aja yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saya sependapat dengan Bung Don Bosco tadi bahwa rekrutmennya harus benar. Yang kedua, saya menanggapi pernyataan Bung Saan bahwa ternyata yang independensi selama ini yang dipilih, ternyata ada yang korupsi, ada juga yang tidak bekerja sama. Itulah kuncinya. Yang dipilih independen aja nggak bisa, apalagi kalau KPU yang punya konflik interest. Diisi oleh orang-orang parpol, tambah kacau. Ini aja. Nah, rekrutmen tadi seperti Don Bosco bilang, tolong cari rekrutmen yang benar, jangan ada titipan-titipan. Banyak figur-figur di Indonesia ini, praktisi-praktisi hukum, praktisi-praktisi sosial, yang bagus untuk bisa dipercaya. Kita pengen KPU itu tetap imparsial, tetap independen, tanpa partisan. Mereka syaratnya aja sudah 5 tahun sebelumnya harus sudah berhenti dari partai politik. Kalau perlu lihat, kalau masih ada yang lebih yang tidak pernah ikut partai politik, itu yang dipilih. Jangan cuma 5 tahun. Saya khawatir mereka masih punya kepentingan, masih ada chemistry, masih ada ikatan itu dengan partai dia dulu. Nah, itulah gambarannya. Udahlah, janganlah terlalu serakah. Undang-undang dasar kita sudah mengaturkan bahwa kita ada KPU, penyelenggara pemilu yang dibentuk oleh pemerintah, suatu badan independen. Nggak usah lah parpol-parpol ikut campur. Udahlah, jangan ingin merubah-merubah seperti jangan turun kelas, naik kelas walaupun perlahan nggak apa-apa. Jangan turun kelas lah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Itulah gambaran. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Adrian di Bekasi, Jawa Barat. Pak Adrian, selamat pagi. Pagi, Bung. Selamat pagi Pak Adrian. Bagaimana Pak? Setuju Pak anggota parpol atau mungkin yang sudah berhenti dari parpol jadi anggota KPU, Pak Adrian? Iya, ini kan aneh gitu loh. Kalau mau kayak begitu ngapain pilih KPU? Iya kan, udah pilih wasitnya terus rame-rame pengen jadi wasit juga ikut, kan aneh. Logika politik, jangan kan logika politik, logika orang awam aja nggak masuk di situ. Aneh gitu loh. Kalau mau kayak begitu ya nggak usah pilih anggota KPU. Mereka juga ikut nyebur juga di situ. Ya mereka aja yang jadi KPU kan gitu. Pak Adrian, ada yang menganalogikan seperti permainan sepak bola. Kembali lagi itu karena kita suka gampang dipahami. Mereka mengatakan bahwa organisasi sepak bola seperti PSSI, FIFA, itu kan juga harus diisi dengan pemain atau perwakilan pemain atau pemain yang dulu, yang sekarang sudah pensiun. Karena sebetulnya pemain itulah justru yang paling paham
bagaimana permainan itu harusnya diatur, di-manage begitu rupa. Karena bisa jadi orang yang mengatur itu belum pernah bermain bola, dia tidak tahu persis seperti apa. Sehingga dengan logika itu harusnya anggota parpol atau mantan anggota parpol punya pemahaman yang lebih baik lagi daripada anggota KPU yang lain yang belum pernah masuk ke dalam parpol. Logika begitu bagaimana Pak Adrian? Ya itu logika yang sesat, nggak bisa seperti itu. Ini kan produk politik. Logika Kenapa yang Pak sesat Pak? itu. Ya karena kan ini produk politik. Politik. Apakah wasit dari FIFA itu mereka yang tunjuk? Kan tidak. Kalau kita mau menggunakan analogi itu. Ini kan yang jadi tetap KPU ini kan jangan masuk ke KPU. DPR. Sekarang orang parpolnya juga ingin masuk jadi KPU gimana? Kan logikanya nggak masuk gitu. Sedangkan mereka katakanlah misalnya mengambil contoh studi banding di Jerman, ya nggak mungkin juga. Itu aneh karena Jerman itu kan fully parlementer. Mereka semuanya sistem distrik, itu berbeda. Bukan masalah kedewasaan berpolitik, bukan. Yang paling bagus itu yang pernah saya lihat itu adalah Indonesia. Amerika nggak ada KPU kok. Amerika nggak ada KPU. Mereka pilih state legislator, pilih sendiri-sendiri aja di tiap negara bagian. Kalau toh ada ekses di tiap anggota KPU, itu adalah ekses karena orang ya, bukan robot. Pasti ada ekses. Nah, jadi KPU-nya yang diperbaiki, mungkin proses seleksi atau yang lainnya begitu ya Pak ya? Betul, peraturan perundangannya lah yang diperbaiki sehingga ekses itu bisa diminimalisir. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adrian di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Adrian ada Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang, silakan Pak. Ya, kami setuju dengan keputusan MK yang menyatakan hal yang tidak sejalan dengan logika dan keadilan jika pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang terdiri atau yang beranggotakan peserta pemilu itu sendiri. Atau bahasa umumnya Mas, dengan kata lain tidak logis dan tidak adil bila pemilu yang diselenggarakan oleh KPU beranggotakan partai politik. Nah, ini akan merusak kemandirian KPU yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Dan ini kalau dipaksakan Mas, akan menimbulkan permasalahan besar atau adanya kepentingan-kepentingan dari partai politik sebagai peserta pemilu. Nah, oleh karenanya Mas, kami mohon agar keterwakilan partai politik di dalam komposisi keanggotaan KPU harus dihilangkan dari RUU pemilu tersebut. Kami justru menilai aneh dan lucu, dan ini kebangetan. Kenapa sampai bisa muncul draft di RUU pemilu seperti itu, Mas? Nah, ini mungkin akan memberdayakan kader partai politik, maksudnya seperti itu. Nah, justru Mas terkait dengan pembahasan RUU pemilu ini Mas, kami justru mengusulkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU, DKPP, kemudian juga Bawaslu, ini dilebur jadi satu. Karena di dalam perjalanannya Mas, bahwa ketiga lembaga penyelenggara pemilu tersebut sangat lemah di dalam membangun sinergitasnya. Bahkan yang menguat adalah potensi konflik antar lembaga. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi. Ide Pak Bambang ekstrim juga tuh Bang, bahwa untuk menghilangkan ketidakharmonisan digabung saja. Memang bisa Bang? Ya mungkin saja, tapi kan kita kembali lagi ya, output itu sangat tergantung pada orang. Tentu sistem juga harus mengatur gitu ya. Betul. Tetapi sistem sebaik apapun, kalau lembaga yang menjalankannya juga tidak bagus, outputnya juga pasti jelek. The man behind the gun itu penting ya? Selalu manusia lebih penting bahkan dari sistem. Tetapi kan kita tidak bisa mempercayakan begitu saja kepada manusia bahwa begitu saya serahkan, Anda bisa sepenuhnya jalan, saya percaya semua oke gitu. Maka sistem diperlukan, aturan diperlukan. Pengawasan harus ada. Karena kan selalu ada kecenderungan orang itu menyimpang atau menyeleweng, entah sengaja atau tidak sengaja gitu loh. Gitu. Kalau melihat Bang, ketika tadi Pak Edward mengatakan bahwa ini kok tidak masuk akal begitu. Kan yang memilih anggota dewan yang mengusulkan masuknya anggota parpol ke KPU di dalam rancangan undang-undang pemilu kan kita juga Bang. Kita juga yang memilih rakyat. Nah, kenapa kemudian terus-terusan diajukan? Selain memang ada dugaan yang tadi sempat Bang Don katakan, jangan-jangan ada partai-partai besar terutama yang ingin terus melanggengkan kekuasaannya sehingga
KPU pun harus dikondisikan dalam tanda petik. Bagaimana Bang? Ya, pertanyaan itu pertanyaan yang menarik, Leo. Tetapi hukum besi politik itu kepentingan. Dan kepentingan untuk kekuasaan itu harus dimulai dari hulunya. Kalau dia bisa menguasai hulunya, dia bisa mendapat sesuatu di hilirnya. Kira-kira begitulah cara berpikir kenapa parpol ingin ada di KPU. Itu ada hulu, lalu kemudian kalau dia bisa kuasai ini, dia bisa menentukan hasil akhir. Dan itu kan yang kemudian kita tadi bicara bagaimana pemain menjadi wasit sekaligus gitu. Ya sekarang analogi yang lain bisa tadi Leo mengatakan atau bangsaan tadi mengatakan orang politik itu lebih memahami lapangannya. Kira-kira begitulah dibanding para ini. Ya sekali lagi kembali kepada fit and proper testnya. Yang kedua ada pelatih sepak bola yang tidak pernah jadi pemain. Sama sekali ya? Tidak pernah jadi pemain sama sekali, tapi bagus. Kan gitu. Tentu sebagiannya banyak yang pernah jadi pemain. Ada yang tidak pernah jadi pemain hebat maksud saya. Tapi bisa menjadi pelatih yang baik. Menjadi pelatih yang baik. Nah, kira-kira kalau analogi kita tentang KPU, bolehlah kita mencari bukan pemain sepak bola, tapi bisa menjadi pelatih yang baik. Karena nanti juga dia akan menghasilkan permainan yang baik gitu kira-kira. Dan tidak terbayang ya Leo, kalau hakim garisnya partai politik. Hakim utamanya partai politik. Lalu kemudian kalau mereka berselisih dalam mengambil keputusan, satunya bilang offside, satunya mengatakan tidak, akan seperti itu. Tentu wasit utama. Siapa wasit utama ini? Saya kira parpol besar yang ingin duduk di situ kira-kira ya Leo. Kira-kira. Baik, kita nanti mencoba mencari rumusan yang akan kita usulkan, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau melihat bahwa ini kan sebetulnya sudah dilakukan tahun 2017, ditolak, dan ini masuk lagi. Berarti kan sebetulnya Bang, ya tidak ada yang benar-benar salah, tidak ada yang benar-benar benar begitu kan. Kenapa kita tidak coba memberikan kesempatan itu sekali lagi, sekali saja kepada parpol yang mengusulkan supaya ada keterwakilannya di KPU Bang? Selalu Leo berusaha supaya itu jalan. Nggak apa-apa, boleh dicoba berkali-kali, tapi coba kita pakai akal sehat. Ada sebuah keputusan MK yang tadi sudah dibacakan di editorial itu, nomor 81 PUU garis datar 9 2011, yang intinya menyatakan bahwa adalah hal yang tidak sejalan dengan logika dan keadilan jika pemilu diselenggarakan lembaga yang terdiri atau beranggotakan para peserta pemilu itu sendiri. Saya kira perdebatan politik bisa tidak pernah punya ujung gitu. Tetapi pengadilan adalah tempat di mana ujung dari semua ujian tentang mana yang benar, mana yang adil, itu ada di situ. Dan ini sekarang berhadapan dengan MK yang sudah memutuskan. Jadi kalau kita masih berusaha untuk mengajukan ini, betul kata editorial tadi, itu sudah berlawanan dengan keputusan MK. Dan MK adalah lembaga tertinggi yang khusus menguji pasal undang-undang. Lalu kalau diajukan lagi, akan diulang lagi seperti itu dan akan diputuskan. Kalau kita melakukan itu berkali-kali, itu namanya melakukan percobaan lalu kemudian diulangi lagi. Dan tidak mungkin kita akan berjalan di tempat seperti itu, Leo. Jadi kalau kita boleh percaya pada hukum, MK harus dipegang keputusannya. Bang, tapi kan kembali Bang, logikanya tadi Bang, kalau kemudian orang yang belum pernah menjadi anggota parpol, bahkan kita, bahkan saya misalnya yang tiap hari mengamati parpol, kan taunya itu hanya dari permukaan Bang, hanya dari pinggiran. Dan orang yang pernah di dalam parpol dia tahu persis lubang mana yang sebenarnya yang harus ditutup untuk kemudian membuat parpol ini tidak bisa bermain-main. Aturan apa yang harus dibuat untuk kemudian memastikan pemilihan umum itu berjalan dengan baik, jujur dan adil. Kenapa kita tidak coba kasih kesempatan Bang? Ya tentu kita sepaham tentang bahwa parpol yang paling paham gitu. Tapi paham tentang apa? Paham tentang kepentingannya masing-masing. Kan itu problemnya. Tentu tidak semua gitu. Ada yang tentu paham dalam konteks kepentingan kebangsaan kita gitu. Tapi juga kita tidak bisa mengabaikan tentang ya ini kepentingannya masing-masing untuk melihat lobang-lobang yang kemudian bisa diisi untuk keuntungan politik gitu kira-kira Leo. Kan hal itu bisa juga menjadi prasangka, jangan berprasangka buruk. Prasangka baik yang kemudian membuat kita harus waspada nih, kira-kira gitu loh. Bang, kalau kemudian katakanlah diubah, alumni parpol begitu Bang, orang yang pernah menjadi kader tapi sudah berhenti,
Itu bisa kan masuk ke dalam KPU? Mestinya kalau kita bicara tentang alumni, tentu ada cerita berapa lama dia setelah tidak jadi parpol. Karena diatur ya 5 tahun kalau tidak salah diatur, ya. Untuk kemudian sedikit-sedikitnya. Untuk melihat jarak dia dari parpol dan kepentingannya sudah jauh, itu baru mungkin, Leo. Ya itu tidak ada persoalan karena hak sebagai warga negara kan boleh masuk ke situ gitu. Sepanjang hak politiknya tidak dipotong. Ya mestinya nggak ada masalah. Kita sudah bicara begini rupa, tadi ada 6 penelpon, 6-nya menolak ide ini. Betul. Kelihatannya saya saja yang mencoba untuk menerima. Tapi kalau kemudian ini tetap masuk ke dalam RUU, Bang, dan itu diajukan, itu artinya apa? Leo, saya ingin membaca alinea terakhir dari editorial untuk kemudian menjawab pertanyaanmu. Pikiran-pikiran untuk kembali menggoda netralitas KPU sebaiknya dibuang ke laut saja. Karena berpotensi mencederai demokrasi. Integritas KPU sebagai badan independen mestinya diperkuat dan dijaga, bukan malah dirusak. Jika pemain merangkap wasit, pertandingan akan menjadi kacau balau. Dan Leo, ingat bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi. Dan rakyat mungkin makin lama makin menikmati pesta itu. Jangan dicederai lah. Walaupun belum tentu juga pestanya jadi rusak kan, Bang. Kalau kita masukkan atau kita izinkan anggota parpol, mungkin bisa menjadi lebih baik KPU-nya, Bang. Iya. Mungkin ya. Probabilitas. Kemungkinan. Kita harapkan nanti semua anggota dewan kita benar-benar mendengarkan suara kita sebagai rakyat. Bang Don Bosco Salamun, terima kasih, Bang. Sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo.